Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat AKBP Pondok Umum Permai, terlebih saudara-saudara kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat Umum nomor 292 ayat 1 dan 3. Hukum yang keenam,
jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Bidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 2.
kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Umum nomor 395 ayat 1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kita sama-sama membaca yang terakhir. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan dia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus, biar
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat 15 November 2020, Minggu 23 setelah Trinitatis, dengan topik mewujudkan kesejahteraan bersama. Ibadah di pagi hari ini yang bawa khotbah Pendeta R. Sianturi MTH, liturgi Situa S. Boru Situmorang, penyampaian persembahan Situa week 1 dan 6, penyambut jemaat CST week 1 dan 6, organis Diana Nainggolan. Warta yang pertama, berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 telah meninggal dunia Ibu Imelda Kondang Boru Sitorus, umur 45 tahun, istri dari Ronald Sumampau Manurung, alamat Pondok Permai, Blok E 11 nomor 9, week 2. Dimakamkan hari Selasa tanggal 3 November 2020 di TPU Sei Tamiang, Batam. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Acara penghiburan Mangapuli dilaksanakan hari ini setelah ibadah siang selesai, bertempat di gereja HKBP Pondok Permai. Diharapkan agar jemaat dapat mengikuti acara tersebut, khususnya week 2. Berita duka cita yang kedua, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 telah meninggal dunia Ibu Dumaria Lasmiana Boru Sihotang, umur 55 tahun, istri dari John Liver Simbolon, alamat Pondok Permai Sektor 5, Blok K8 nomor 10, week 5. Dimakamkan hari Selasa tanggal 10 November 2020 di TPU Perwira. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Acara penghiburan Mangapuli dilaksanakan hari ini di gereja ini setelah ibadah siang selesai. Diharapkan agar jemaat dapat mengikuti acara tersebut, khususnya week 5. Yang kedua, pelajar sidik. Hari ini Minggu tanggal 15 November 2020 jam 12.30 atau setengah 1 siang akan dilaksanakan ujian tertulis bagi pelajar sidik. Diharapkan semua pelajar sidik wajib mengikutinya. Yang ketiga, pertemuan orang tua pelajar sidik. Dengan ini diberitahukan bahwa pertemuan orang tua pelajar sidik dengan pendeta dan para pengajar akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 setelah selesai kebaktian siang, tempat di gereja ini. Diharapkan kepada semua orang tua pelajar sidik agar hadir mengikuti pertemuan tersebut. Yang keempat, program dan anggaran kuliah tahun 2021. Dengan ini diberitahukan kepada Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dan Majelis Perbendaharaan atau Partau agar mempersiapkan membuat program dan anggaran tahun 2021
khusus untuk Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia dalam membuat program atau anggaran tersebut agar koordinasi dengan seksi-seksi yang ada dalam bidang masing-masing. Program dan anggaran tersebut sudah dapat diterima melalui Sekretaris Kuliah pada awal bulan Desember 2020. Yang kelima, jadwal kebaktian Minggu tanggal 22 November 2020. Jam 7.30 pagi week 3 dan week 5, jam 10 week 1 dan 6, jam 4 sore week 2 dan week 4. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 8 November 2020, ibadah pagi 114 orang, ibadah siang 128 orang, ibadah sore 120 orang. Keuangan Regulia 16.162.500 rupiah, Diakonia 2.500.000 rupiah, ke pusat 496.500 rupiah. Pengeluaran mingguan periode 8 November sampai 14 November 2020 Rp5.400.000. Saldo kuliah 15 November 2020 Rp17.374.971. Saldo Diakonia 6.043.800. Saldo pembangunan 132.491.766 rupiah. Warta tambahan pemberkatan nikah atau fitting parjolo pengumuman pertama. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 di HKBP Simpang Penara, Resort Penara, Deli Serdang akan menerima pemberkatan nikah Saud Pandapotan Simatupang, anak dari Bapak Simon Simatupang almarhum dan Ibu Dermawati Bous Mamora. Alamat Pondok Umum Permai, Blok A17 nomor 1, Jemaat HKBP Pondok Umum Permai, Resort Harapan Jaya, dengan Eva Marlina Borubutar-Butar, anak dari Bapak Berman Butar-Butar dan Ibu M. Rauli Borutak-Kubolon. Alamat Jalan Gereja Deli Serdang, Jemaat HKBP Simpang Penara, Resort Penara, Deli Serdang. Kiranya Tuhan memberkati rencana pemberkatan nikah tersebut. Yang kedua, ralat warta yang membayar iuran kuliah dan diakonia nomor urut 3 tertulis S. Simamora Borubarasa tahun 2020 week 2 seharusnya R. Simamora Borubarasa tahun 2020 week 2. Demikian waktu jemaat untuk hari ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi memuji Tuhan melalui kidung jemaat nomor 337 dimulai dari ayat pertama, dan kita menyiapkan persembahan kita. Betapa kita tidak bersyukur, betapa Mahita
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di rumah Tuhan ini, dan juga mengingat semua yang beribadah di rumah karena belum bisa hadir ke gereja ini, saya ucapkan Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Firman Tuhan pada hari ini dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga ayat 7 saya bacakan untuk kita sekalian. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel.
kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatkanlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Pondok Ungu Permai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengekspresikan rasa sayang ini bisa berbeda-beda caranya. Misalnya seorang bapak, seorang ama mengekspresikan rasa sayang kepada istri, bisa dengan memberikan sesuatu, bisa dengan mengarahkannya, bisa dengan mendidik. Ekspresi rasa sayang terhadap anak-anak dari orang tua juga beragam. Bisa dengan memanjakan, bisa dengan didikan, bisa dengan ketegasan. Tapi dibalik semua ekspresi itu, marah, tegas, mendidik, pasti tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Dia akan selalu menyayangi, dia akan selalu mencintai, sekalipun harus dididik, dimarahi, diarahkan, ditegaskan. Tapi harapannya adalah anak-anak ini harus serah. Demikian ekspresi Allah terhadap umat Israel yang menerima berkat-berkat Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendidik mereka dengan cara hukuman, dibuang ke Babel, ditempatkan di Babel. Mirip-mirip sama kita, kalau kita di Babelan, bangsa Israel di Babel. Seperti bangsa Israel yang dididik Tuhan, kemarahan Tuhan bukanlah sebuah kutukan, tapi proses bagi umat Israel supaya mereka mengerti apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah dari hidup mereka. Tujuan Allah adalah untuk membuat hidup umat Israel menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik. Hidup kita yang ditempatkan Tuhan di Kecamatan Babelan ini juga menjadi sebuah proses dari Allah supaya kita menjadi umat Tuhan yang terbaik, umat Tuhan yang selalu taat pada Tuhan. Proses Allah adalah yang terbaik, walaupun proses Allah sering disambut dengan protes manusia. Ini kata proses dengan protes cuma beda sedikit ya, teman-teman. Tapi di perantauan ini kita juga diproses oleh Allah dengan rupa-rupa pengalaman hidup, dengan berbagai perjalanan hidup. Kita diproses oleh Allah. Tapi kalau kita tidak sabar, maka yang datang adalah protes manusia. Jadi perancangan Allah adalah yang terbaik, teman-teman dan adik-adik penampos remaja di sini. Ketika proses Allah ingin mengarahkan kita ke arah yang terbaik, biarkan Allah bekerja. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan namanya. Bagaimana kita mampu hidup dalam proses Allah ini, tidak melulu dengan protes manusia. Cara Allah bisa menjadi cara yang tidak menyenangkan bagi kita, tapi melalui cara itu Allah ingin tunjukkan sesuatu, bahwa aku adalah Allah yang sangat mengasihi. Sebuah kisah inspiratif dituliskan oleh sang pencerita. Seorang pelukis terkenal
sedang melukis sebuah altar gereja. Melukis belakang altar seperti ini dengan lukisan yang sangat indah sekali. Sangat-sangat indah. Lalu dia ingin memandang lukisan ini, dia ingin menguji lukisan ini. Apakah sudah pas sudut pandangnya, angle-nya, apakah sudah balance? Karena gereja ini sangat tinggi, tentu tidak setinggi gereja kita ini ya. Lalu dia melukis dengan lukisan yang besar. Dia dibantu oleh scaffolding, tangga-tangga scaffolding. Untuk melihat lukisan ini sudah bagus atau tidak, dia berjalan mundur di scaffolding ini, berjalan mundur. Dia berjalan mundur. Selangkah lagi dia berjalan mundur, dia akan terjatuh dari tangga scaffolding. Dan itu bisa celaka. Seorang temannya ada di dekat lukisan berdiri. Apa yang dilakukan temannya? Kalau aku kejutkan, awas! Dia terkejut, jatuh juga. Lalu apa yang dilakukan oleh temannya ini? Dia ambil kuas, dia celupkan ke sisa cat, lalu dia coret-coret lukisan ini. Sang pelukis marah besar, tapi sembari dia maju ke depan, dia selamat, tidak jadi jatuh. Cara Allah sering mendidik kita seperti itu. Saat kita sudah punya kehidupan yang indah, sudah enak, sudah settle, sudah sejahtera, tapi kita berjalan mundur. Lalu bagaimana cara Tuhan? Ya, supaya ini tidak mundur, lalu dia celaka. Aku coret dikit ya hidupnya ini. Dicoret dikit, dididik kita dengan berbagai pendidikan. Aku coret dulu sedikit, biar kau tidak mundur dari Tuhan. Karena kalau kita mundur dari Tuhan, yang terjadi adalah celaka dan kematian. Lihat melalui cerita yang tadi, ada sebuah proses yang menyelamatkan. Sekalipun caranya tidak menyenangkan. Sang pelukis pasti kecewa melihat lukisannya dicoret. Dia kecewa. Saya sudah capek melukis ini, kok malah dicoret, kok dirusak. Tapi paling tidak hidupnya selamat. Jadi ketika Tuhan memproses kita dengan berbagai ragam pergumulan, terdampak pandemi, pekerjaan sulit, ekonomi keluarga sedang goyah, ada sakit, penyakit yang sedang datang, ikuti proses Allah. Allah akan tunjukkan kedaulatan kuasanya untuk menyertai orang-orang percaya. Itu sebabnya Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Sehingga dalam semua proses Allah itu sungguh-sungguh diarahkan untuk kebaikan dan keselamatan. Ikuti proses Allah, jangan selalu protes manusia. Surat itu dikirimkan kepada orang-orang di Babel dan sekaligus menjadi inspirasi iman bagi kita yang tinggal di kecamatan Babelan ini dan sekitarnya. Mereka sedang di pembuangan, mereka sedang di perantauan yang jauh. Nabi Yeremia bersama nabi-nabi lain ingin membangkitkan semangat mereka. Sekalipun engkau sedang jauh di perantauan, di tanah pembuangan, tetaplah hidup sebagai umat, tetaplah hidup dengan karya-karya terbaik. Pesan pertama, dirikanlah rumah bagimu. Ini bukan hanya sekedar soal papan tempat tinggal, tapi rumah menyangkut persekutuan keluarga. Kita tahu bedanya house dan home. House itu bangunan, home itu adalah ada keluarga yang di dalam rumah. Dirikanlah rumah bagimu. Sekalipun engkau di perantauan, sehingga terbentuk lembaga-lembaga keluarga yang diikat dalam cinta kasih Tuhan. Maka rumah harus menjadi altar tempat kita memuji Tuhan. Selama pandemi, di awal-awal pandemi, ketika kita tidak bisa beribadah di gereja, kita merasakan bahwa rumah kita adalah altar tempat memuji, memuliakan Tuhan. Selama pandemi yang sangat panas dan menakutkan itu, Tuhan mau katakan pada kita, biarkan aku yang datang ke rumahmu. Rumahmu menjadi tempat peribadahan. Nanti tanggal 18 November 2020 menjadi penutupan pertanian bagi kita. Kami akan siapkan bersama Amang Inang Parhaladu, bersama pemusik pertanian dengan acara lengkap.
yang akan ditayangkan pada hari Rabu. Abang Inan, biar rumah kita tempat pertanyaan ya. Karena selama ini kan kalau sudah pertanyaan selesai menjelang ujung tahun Parliau bulan November, kita closing di gereja. Kita belum bisa closing di sini. Biarlah di rumah masing-masing, tapi kami persiapkan acara pertanyaan lengkap dengan musiknya semua, dengan song leader, paragenda, perjamin. Sehingga rumah kita semakin terasa tempat peribadahan. Rumah bukan soal besar atau kecil. Uang dapat membeli rumah yang besar, dapat mengisi dengan desain interior terbaik, dapat mengisi dengan perabot-perabot terbaik. Tetapi rumah tangga yang bahagia adalah anugerah dari Tuhan. Jadi mari Abang Inan selalu menikmati rumah masing-masing, besar atau kecil, mewah atau sederhana, rumah pribadi atau kontrak. Biar kita hidup di sana bersama dengan Tuhan. Hidup dan berbahagia bersama keluarga, bersama dengan Tuhan. Pesan kedua, buatkanlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Mendorong umat Israel sekalipun di perantauan, bekerjalah, berkaryalah, kreatif, inovatif. Oleh Martin Luther disebut dengan ora et labora, bekerja dan berdoa, laborare et orare. Ora et labora, bekerja dan berdoa, laborare et orare, pekerjaanmu adalah ibadahmu. Jadi iman kita tidak terpisah dari hari Minggu, lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena pekerjaan kita setiap hari juga adalah ibadah. Sebab pekerjaan adalah panggilan dari Allah. Panggilan dari Allah. Ora et labora, laborare et orare. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Abang Inan dituntut untuk bekerja WFH, WFO, atau dituntut untuk lebih kreatif, mendatangkan hasil-hasil dari kerjaan kita ke rumah. Berkaryalah, bekerjalah apa yang bisa kita kerjakan. Karena berkat Tuhan akan hadir melalui pekerjaan-pekerjaan tangan kita. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan, usahakanlah Taman Eden, usahakan dan kelolalah Taman Eden. Baru kemudian di Kejadian 2 ayat 18 dan berikutnya, Tuhan memberikan Hawa menjadi teman penolong sepadan bagi Adam. Jadi adik-adikku Naposo, kalau sudah bekerja, siap-siaplah, segera daftar Martupol 2021. Papan tulis kita masih cukup mencatat daftar Martupol ya. Tapi yang masih kuliah, sabar kan, bekerja dulu kata Tuhan. Panggilan untuk bekerja tetap mutlak. Sekalipun pandemi datang, bekerjalah dalam konteks pandemi ini, new normal. Pergi bekerja, tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam surat 2 Tesalonika 3, Rasul Paulus mengingatkan, siapa yang tidak bekerja janganlah ia makan, karena mereka salah pemahaman. Tuhan Yesus Kristus sudah mau datang, ngapainlah kita bekerja kalau Tuhan mau datang? Hari kiamat sudah mau tiba, ngapain kita bekerja? Lalu ditulislah surat 2 Tesalonika 3, siapa yang tidak bekerja janganlah ia makan, bekerjalah dengan tekun, kata Rasul Paulus. Ini yang dikutip oleh Martin Luther membuat sebuah statement, sekalipun besok hari Tuhan diwartakan, sekalipun dikabarkan bahwa besok Tuhan Yesus akan datang, hari ini saya akan tetap menanam pohon apel. Saya akan tetap menanam pohon apel sekalipun besok Tuhan datang. Itu artinya bahwa orang Kristen tidak boleh tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan. Sekalipun sekarang pekerjaan itu beragam. Tidak hanya di kantor, orang cuma bawa handphone bisa kerja, orang cuma bawa laptop bisa bekerja. Di rumah bisa bekerja, di mana-mana bisa bekerja. Di warung kopi bisa bekerja. Sekarang orang bisa bebas bekerja. Yang penting prinsipnya dapat bahwa pekerjaan adalah
juga panggilan Tuhan. Jadi Amanginan setiap hari ketika bekerja adalah karena panggilan Tuhan. Sebab pekerjaan kita adalah ibadah. Pesan ketiga tentang pernikahan. Menikahlah supaya lahir anak-anakmu, carilah istri untuk anakmu, laki-laki carilah suami untuk anakmu perempuan. Pesan bagi umat Israel yang sedang ada di tanah pembuangan di Babel, juga menjadi pesan bagi kita yang ada di Kecamatan Babelan ini, bahwa kehidupan pernikahan anak-anak kita harus terfasilitasi dengan baik. Harus terfasilitasi. Ada yang martupol, ada yang pemberkatan. Saya punya pengalaman khusus di gereja ini. Dulu di tempat sebelumnya kalau hari Sabtu saya olahraga. Bisa. Kau pikir itu liburan? Buat saya Sabtu itu liburan. Karena jarang kan martupol, jarang pernikahan. Karena levelnya masih sekolah minggu, remaja. Begitu di sini, wah setiap hari Sabtu ada pernikahan. Setiap Sabtu martupol menikah, senang. Luar biasa di gereja ini. Ya oke, Namu Sobulung siap-siap mendaftar ya. Kita lanjutkan ke 2021. Ini menjadi pengalaman yang menyenangkan, bertemu dengan calon-calon pengantin. Itu sebabnya gereja kita yang melakukan ya, bukan saya. Gereja kita sangat serius terhadap konseling pernikahan, konseling pranikah. Calon-calon pengantin ini harus diarahkan. Apa sih arti pernikahan? Ini tanggung jawab gereja, tanggung jawab sebesar-besarnya dari gereja. Maka kalau ada di sini nanti anak kita mungkin 2021 atau adik-adikku yang di sini ingin merencanakan pernikahan partupolon, jauh-jauh hari mendaftar ke Amanginan Sintua Diwi, lalu juga segera menemui pendeta untuk konseling pranikah. Ini penting bagi calon-calon pengantin supaya diarahkan melihat pernikahan itu dari pernikahan atas rencana Tuhan. Pesan ini disampaikan kepada umat Israel, juga menjadi pesan yang sangat dalam bagi kita, supaya kita benar-benar hidup dalam pernikahan yang kudus. Suami menyayangi istri, istri menghormati suami. Yang dimulai juga dengan oleh anak-anak kami, bergaulah dengan baik-baik. Kalau konseling saya bilang seolah gak percaya mereka. Nanti pas martupol ditanya, ini aku kasih tahu klunya ya buat naposo remaja. Pas martupol ditanya tentang mantan-mantan terindah, serius, nanti duduk di sini. Amanginan situ akan tanya, along dope parboga somu tu paropuan asing. Saya akan lihat bibirnya, kalau dia agak grogi masih ada. Ke laki-laki juga ditanya, ada dope donganmu bawa nasi, ini serius ditanya. Sering ketika aku jelaskan, teman-teman beneran ditanya gitu mah? Iya beneran. Karena pernikahan itu harus baik-baik. Jadi ya baik-baiklah berpacaran. Kalaupun punya mantan-mantan terindah, selesaikan dengan baik-baik, dengan terhormat. Sehingga Tuhan mempersiapkan pasangan hidup yang terbaik buat anak-anak kami semua. Di parari Tuhan mak, akka parumay na burju di hamuak kaya kinangga, kailan na burju di hamuak kamangina. Di parari Tuhan, malah dihasilkan rumah. Yang ketiga, Tuhan pesankan, usahakanlah kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraannya juga kesejahteraanmu. Kalau Kecamatan Babelan sejahtera, aman, bersih, kita sejahtera. Kalau Provinsi Jawa Barat ini aman, tentram, kita juga sejahtera. Oleh sebab itu semua umat Kristen, umat Tuhan berperan menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan ini. Tertib berkendara, tidak buang sampah sembarangan, tidak buang sampah dari mobil. Wah, ini penyakit banyak orang. Jadi kalau ada yang buang sampah dari mobil, biasanya saya turun ngambil sampahnya. Sampahnya saya buang. Kalau kacanya masih saya terbuka, saya buang ke dalam lagi. Tidak buang sampah di gereja. Sebelum saya menjadi uluan di Pondok Umum Permai, saya pernah khotbah di sini. Saya apresiasi tentang bersihnya gereja ini.
Dia bilang, iya gereja bersih. Walaupun saya katakan, tapi jangan kebersihan gereja karena ketergantungan kepada poster gereja. Ini harus lahir dari mental. Tidak buang sampah di rumah Tuhan, tidak buang sampah sembarangan di lingkungan gereja ini. Yang sering terjadi ketika ada martupol, akato dong tararoi di rumah bolok sampah di sembarangan. Yang berwasta dalam di botol, gubernur bah atau dong tararoi. Masuk dia dari perbitan ada rumah di gereja. Akato dong tayo, buruk kumat. Makanya bolong pak kupul memang dari duduk kan semerawut. Kebersihan gereja ini bukan soal ketergantungan. Oh kita punya poster, bukan. Tapi lahir dari dalam mental kita. Menciptakan kesejahteraan, kebersihan, keamanan, ketertiban bersama di lingkungan gereja, di kota kita, di lingkungan tempat kita tinggal. Mari kita menciptakan bersama-sama, karena kesejahteraan kota ini juga kesejahteraan kita. Dan yang terakhir, berdoalah bagi bangsa ini. Doa akan melahirkan kerendahan hati kita, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah atas anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Sehingga kita akan terus berupaya mengusahakan kebersamaan, mengupayakan kesejahteraan bersama. Bagaimana caranya? Tidak melulu soal uang yang menginginkan memberikan kesejahteraan bersama. Ayat epistel tadi mengingatkan kita, hai orang kaya. Orang kaya disuruh, kalau hanya memberi uang itu terlalu karitatif, hanya belas kasih, tidak cukup. Tetapi kita harus sampai kepada hal-hal yang transformatif. Ini misalnya digambarkan soal memberi ikan. Misalnya namora mahita, namora jong mahita, adong motor dongta, anak ni akanta, anak yang kita maita, napista na malo, kita namora jong nasida na pogos jing, bah jong pelama. Tapi kita kan tidak mau hanya kita yang maju. Kalau hanya kita kasih duit terus, ini habis. Ini seperti memberi ikan yang dimakan tinggal tulang belulang. Tapi bagaimana caranya? Itu tadi upaya karitatif. Biasanya orang masuk kepada upaya yang reformatif. Jangan cuma nasikan, kasihlah pancing supaya dia tahu memancing ikan. Tapi kemudian tidak cukup juga hanya yang reformatif, harus juga transformatif. Ayo, ajari dia cara membuat kolam ikan, ajari dia cara membuat peternakan ikan, supaya dia semakin berdaya. Begitulah kita dipanggil mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita tidak bisa hanya memberi uang, nanti uangnya habis begitu saja. Tapi kita bisa memberi edukasi, motivasi, semangat, pendidikan, supaya semua keluarga kita upgrade kehidupannya. Kalau saya pribadi malu loh, kalau saya sendiri yang maju, malu. Semua kata dokter pun gak maju. Anak di Akang, anak di Boto, anak di Akameta, anak pista-pista. Ayo kita semangati untuk semua maju, sehingga mewujudkan kesejahteraan bersama terwujud di tengah-tengah keluarga kita nasauku. Paling tidak nasauku. Jangan bangga kita sauku duhani, tapi nggak ada upaya-upaya kita. Waduh, asa sauku nanyon semua sejahtera. Tidak melulu soal uang kok, enggak ada berapa. Tidak melulu soal ngasih uang, tapi bagaimana kita arahkan, semangatkan, kasih motivasi, dobrak semangatnya. Kesejahteraan bersama bisa terwujud. Semangat orang kan bangkit. Biarlah kita semua yang tinggal di kecamatan Babelan sekitarnya, sama seperti orang Israel di Babel, bersama-sama terpanggil mewujudkan kesejahteraan bersama. Tuhan Yesus memberkati Abang Inang dan adik-adikku semua. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa tinggal dan hidup di Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, di Kecamatan Babelan, di Kecamatan Kaliabang Tengah dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih, kami dari perantauan, dari tanah leluhur kami, dari Sumatera Utara dan sekitarnya, dari Toba, merantau
ke tempat ini dan Tuhan berkati kami di sini. Kami bisa mendirikan rumah, punya rumah besar atau kecil, kami bahagia Tuhan. Kami punya pekerjaan di sini Tuhan, pekerjaan yang kecil, sederhana atau pekerjaan besar, kami lakukan karena panggilan Tuhan. Di perantauan ini juga anak-anak kami Tuhan, Martupol menikah, membangun keluarga, kami senang. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Biarlah kami terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan bersama di gereja ini, di kota ini, di kabupaten ini, di provinsi Jawa Barat ini Tuhan. Biarlah kami mewujudkan kesejahteraan bersama. Juga di keluarga-keluarga kami, keluarga Saopu. Biarlah kami bersama mewujudkan kesejahteraan bersama. Bapa yang baik, proses Tuhan sering tidak menyenangkan bagi kami. Proses Tuhan bisa datang dalam bentuk pergumulan. Ada jemaat yang sakit, ada jemaat yang berduka, ada jemaat yang sedang kehilangan pekerjaan, ada jemaat yang sedang mengalami berbagai hal di tengah-tengah keluarga. Kami percaya proses Tuhan adalah yang terbaik. Kami mohon rahmat-Mu untuk rencana pernikahan bagi anak-anak Tuhan yang telah diwartakan tadi. Biarlah Tuhan kasih dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi mereka. Jemaat yang berduka, keluarga Amang Ronald Manurung atas meninggalnya Inang Imelda Kondang Borsitorus. Tuhan, ini peristiwa yang sangat menyedihkan bagi keluarga, tapi kami percaya proses Tuhan akan membentuk keluarga ini untuk kuat dan teguh. Begitu juga bagi keluarga Amang Simbolon dan anak-anak dan anaknya Tuhan atas meninggalnya Inang Dumaria Borusiota. Ini pun pengalaman yang sulit untuk dihadapi, tapi kami percaya proses Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga ini untuk kami hibur nanti di tengah-tengah gereja ini, biarlah mereka kuat dan teguh. Terpujilah Engkau Bapak, kami serahkan semua jemaat HKBP Pondok Ungu Permai dari week 1 sampai week 6. Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan menopang, menjagai kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Dalam rasa syukur kita menyampaikan persembahan kita dari Kidung Jemaat 432. Kita kumpulkan persembahan ke depan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberikan pada dunia yang penuh penderitaan, aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin dan berdoa bagi orang yang ditawan, yang lupa penglihatan yang bertindas dibebaskan. Sungguh agung rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pamanginang dan anak-anak kami, sebagai ganti salam kita, kami sampaikan Horas Mahita Saluna.